Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Mari kita belajar tentang komponen-komponen peta. Peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Apa saja komponen-komponen peta? 1. Judul peta. 2. Petunjuk arah. 3. Skala peta. 4. Legenda peta. 5. Garis astronomis. 6. Simbol peta. 7. Warna peta. 8. Lettering. 9. Inset. 10. Sumber peta. Dan 11. Garis tepi. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu. Judul peta. Kita lihat contoh judul peta. Di sini adalah peta Provinsi Bali. Apa itu judul peta? Adalah identitas yang ada di dalam peta. Berikutnya, petunjuk arah. Merupakan komponen yang penting dalam peta berupa mata angin, sehingga pembaca dapat mengetahui arah barat, timur, selatan, atau utara. Petunjuk arah biasanya disimbolkan dengan mata panah dan huruf U sebagai petunjuk arah utara. Berikutnya anak-anak, yaitu skala peta. Menunjukkan perbandingan luas wilayah sebenarnya dengan luas yang digambarkan di peta. Semakin besar skalanya, maka semakin besar pula wilayah yang digambarkan pada peta. Ada dua macam skala. Apa saja? Ya, ada skala garis dan skala angka atau numerik. Ini adalah contoh skala peta. Anak-anak silakan perhatikan. Yang ini adalah contoh skala angka atau numerik. Sedangkan yang ini adalah skala garis. Misalnya, peta berskala 1/500.000 artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km persegi jarak sebenarnya. Legenda peta. Nih, contoh-contoh legenda peta yang ada dalam peta seperti ini. Apa itu legenda peta? Adalah kumpulan informasi yang ditunjukkan pada peta untuk menjelaskan simbol-simbol tertentu. Biasanya diletakkan dalam kotak khusus di bawah atau di samping peta. Berikutnya, garis astronomis. Apa itu? Nah, adalah garis yang dapat menunjukkan letak astronomis suatu wilayah, meliputi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Ya sudah tahu ya, nih garis lintang.
Letaknya vertikal dan letaknya sejajar dengan khatulistiwa. Nih, sejajar ya. Oke. Berikutnya, garis bujur. Membagi wilayah secara horizontal dan tegak lurus dengan khatulistiwa. Simbol peta. Yang pertama, simbol titik, mewakili kota, kecamatan, bandara, stasiun, pelabuhan, dan lain-lain. Simbol yang kedua, simbol garis, mewakili kenampakan sungai, jalan, rel, batas provinsi, batas negara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, simbol area atau wilayah, untuk menunjukkan kenampakan area yang memiliki volume seperti rawa, hutan, persawahan, dan lain-lain. Contoh simbol pada peta. Silakan anak-anak lihat, ini adalah contoh simbol pada peta. Ibu kota, kotak, dan diberi warna merah. Ibu kota negara ya. Lalu ibu kota provinsi, lingkaran dan diberi titik besar merah. Ibu kota kabupaten atau kota, lingkaran dengan titik hitam. Seperti itu misalnya. Juga simbol untuk kenampakan budaya, contohnya seperti itu. Dan berikutnya, simbol untuk kenampakan alam. Nah, itu sungai, gunung yang hitam itu berarti gunung yang tidak aktif, yang merah segitiga merah itu adalah gunung yang masih aktif. Lalu ada danau dan rawa. Itu contoh-contohnya. Warna peta menunjukkan perbedaan topografi sebuah permukaan bumi. Contoh simbol warna, ini contohnya ya. Warna hijau menunjukkan dataran rendah. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Warna putih menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju. Warna biru menunjukkan perairan, baik itu laut, sungai, maupun danau. Contoh keterangan garis gradasi warna ya. Nih, silakan anak-anak lihat. Simbolnya warnanya berbeda-beda, lalu menerangkan kenampakan yang berbeda. Berbeda ketinggiannya, warnanya berbeda. Ini untuk kenampakan daratan dan ada yang kedalaman laut. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya sekitar 473.481 km persegi. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Kalimantan di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia. Batas lautan Pulau Sumatera yaitu sebelah utara ada Teluk Benggala, sebelah timur Selat Malaka, barat Samudra Hindia, dan sebelah selatan Selat Sunda. Batas daratan Pulau Sumatera, sebelah utara Malaysia dan Singapura, timur Pulau Kalimantan, barat negara India, selatan Kepulauan Mentawai. Ini juga contoh simbol warna. Warna kedalaman laut semakin dalam berarti warnanya semakin tua, birunya semakin tua. Kalau warna ketinggian daratan semakin
tinggi berarti warnanya semakin coklat, ya kan? Berikutnya, lettering. Lettering adalah semua tulisan yang digunakan untuk mempertegas maksud dari sebuah simbol pada peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, tegak, dan sebagainya. Setiap penampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna yang berbeda-beda. Itu yang diatur dalam lettering. Inset. Apa itu inset? Inset adalah sebuah peta kecil dan lebih detail yang ada di dalam peta utama. Contohnya, bisa anak-anak lihat? Nih, bisa berupa inset lokasi, inset penjelas, maupun inset penyambung. Sumber. Apa maksudnya sumber? Nih, sumber peta itu menunjukkan kevalidan dan keakuratan data sebuah peta. Nih ya. Nah, sumber peta itu berupa nama orang atau lembaga yang menerbitkan peta. Garis tepi. Seperti ini garis tepi adalah sebuah garis yang berguna untuk membatasi ruang peta. Biasanya garis tepi pada peta berbentuk persegi 4. Anak-anak sekarang setelah mengetahui komponen-komponen peta, kita akan belajar bagaimana membaca atau mencari informasi tentang peta. Nah, kita akan belajar tentang Pulau Jawa. Nih, peta Pulau Jawa. Kita bisa mencari informasi bahwa luas Pulau Jawa adalah sekitar 138.793 km persegi. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar kelima di Indonesia. Batas laut Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Sebelah utara, Laut Jawa. Sebelah barat, Selat Sunda. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Selat Bali. Batas daratan Pulau Jawa yaitu sebelah utara, daratan Pulau Kalimantan. Barat, daratan Pulau Sumatera. Barat daya, daratan Pulau Christmas. Timur, daratan Pulau Bali. Nama pantai di Pulau Jawa antara lain Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Parangtritis di Jawa Tengah, Pantai Klanyar di Jawa Timur. Nama laut di sekitar Pulau Jawa antara lain Laut Jawa dan Samudra Hindia. Gunung di Pulau Jawa ada banyak ya anak-anak, antara lain Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dataran tinggi di Pulau Jawa juga banyak sekali. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Puncak di Jawa Barat, dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Dataran rendah di Pulau Jawa, misalnya dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun.
Nama pantai di Pulau Sumatera ada banyak sekali, antara lain Pantai Lampuk di Provinsi Aceh, Pantai Pulau Jemur di Provinsi Riau. Nama dataran rendah di Pulau Sumatera antara lain Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Dataran Rendah Cermin, dan lain-lain. Nama gunung di Pulau Sumatera juga banyak sekali, antara lain Gunung Kerinci, Gunung Loser, Gunung Dempo. Batas dataran tinggi di Sumatera antara lain dataran tinggi Bukit Barisan, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Anak-anak, demikian belajar kita hari ini tentang komponen-komponen peta, dan kita mempelajari beberapa contoh peta pulau besar di Indonesia. Anak-anak bisa mencari informasi di pulau-pulau yang lain, tentang pulau-pulau yang lain. Silahkan mencari. Semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa.